Oke, kali ini kita masuk ke unit 3 ya. Pada pertemuan pertama unit 1 kita telah membahas tentang present continuous. Dan sedangkan pada unit 2 kita membahas tentang present simple. Kali ini di unit 3 kita coba bahas perbandingan comparison between present continuous dan present simple. Kita bandingkan head to head ya, secara langsung biar kelihatan. Nanti ada ini versi yang bagian pertamanya. Oke, kita masuk ke section A ya, compare. Yang kiri untuk present continuous, yang kanan untuk present simple. Kita review sedikit ya, apa penggunaan present continuous. Kapan kita gunakan present continuous? Kita gunakan present continuous, we use the continuous for things happening at or around the time of speaking. Sini kuncinya ya. At the time of speaking. The action is not complete. Belum selesai. Jadi ini kalau ini masa lampau, ini future, finish, misalnya ada finish di sini dan ini sekarang. Nah, ya. Present continuous di sini. I'm doing. Belum finish ya sekarang. Nah, kita bandingkan dengan present simple. Kapan kita gunakan present simple? We use the simple for things in general or things that happen repeatedly ya. Untuk kejadian yang hal-hal yang sifatnya general. Things that happen repeatedly. Artinya di masa lampau dia terjadi, di sekarang dia terjadi, di masa depan dia juga terjadi. Oke. Kita lihat contohnya. Oke. The water, contoh pertama. Water is boiling. Be careful. Ya, is boiling. Ini kan present continuous ya, dari to be tambahkan verb ing. Be careful. Nah, coba perhatikan. Be careful. Ini mengindikasikan kejadiannya dibicarakan ketika at the time of speaking kan. Be careful. Oke. Maka kita gunakan present continuous. Hati-hati, airnya sedang mendidih. Tapi kita bandingkan dengan contoh yang di kanan. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Di sini kita tidak menggunakan water is boiling, tapi kita gunakan present simple, water boils. Kenapa? Karena untuk menunjukkan sebuah activity yang sifatnya things in general or happen repeatedly. Di masa lampau air mendidih 100 derajat, sekarang pun juga mendidih 100 derajat, dan di masa depan pun dia mendidih 100 derajat kan, gitu ya. Next, contoh ketiga biar lebih paham. Let's go out. Ayo keluar, ayo. It isn't raining now. Now, tidak sedang hujan. Okay? At the time of speaking sudah tidak sedang hujan, maka diajak let's go out. Okay? Bandingkan dengan yang kanan. It doesn't rain very much in summer. Nah, ini kuncinya. In summer. Artinya happen repeatedly in summer, hujannya nggak banyak. It doesn't rain very much in summer. Oke, summer tahun kemarin hujan nggak banyak, tahun sekarang nggak banyak, dan di masa depan pun polanya kemungkinannya juga sama, happen repeatedly. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, juga ada beberapa kasus lagi. Contoh, we use the continuous for temporary situations. Nih, kita lihat ya. Kita gunakan present continuous untuk temporary situation. Artinya apa? Temporary situation. Nih, sementara ya, things that continue for a short time. Oke. Kita hapus sedikit nih karena mengganggu. Oke. Contohnya apa? Yang pertama, I'm living with some friends until I find a place of my own. Saya sedang tinggal dengan kawan-kawan saya sampai saya menemukan tempat saya sendiri, sampai dia dapat apartemennya sendiri, mungkin sampai dapat rumahnya sendiri. Nah, penggunaan until sini kan mengindikasikan bahwa dia sementara tinggal dengan teman-temannya, maka dia digunakan present continuous. I'm living. Nah, coba kita compare dengan yang kanan. Kapan di sini adalah present simple ya. We use the simple for permanent situation. Kalau yang present continuous temporary, ini untuk
permanen. Artinya apa? Things that continue for a long time. Untuk jangka waktu yang lama, ya. My parents live in London. They have lived there all their life. Mereka telah tinggal di sana selama hidup mereka, ya. Karena yang permanen, long time, maka di sini kita nggak menuliskan my parents are living in London. Karena kalau kalimatnya seperti itu, maka seolah-olah orang tua saya sedang tinggal di London. Artinya apa? Seolah-olah itu sifatnya temporary doang kan. Padahal di sini ada keterangan they have lived there all their life. Maka kita gunakan present simple. Kelihatan dari kata kerjanya, bukan living kan, live. Nah, kenapa nggak ada S-nya di sini? Ya, nggak ada S-nya. Karena my parents ini apa? Kan they, ya. Oke, jadi my parents live in London. Oke, itu perbandingannya secara head to head. Untuk tambahannya, kita masuk ke section B. Tambahnya adalah, coba perhatikan. Di sini ada I always do dan I'm always doing, ya. Hampir sama, ada always-nya. Tapi yang ini, ya, I always do, dari pembentukan kalimatnya kita tahu ini adalah present simple. Sedangkan I am always doing, ini adalah present continuous. Sama-sama ada always-nya, tapi memiliki makna yang berbeda. I always do bermakna adalah I always do something, bermakna adalah I do it every time. Setiap waktu. Contohnya, I always go to work by car. Saya selalu pergi kerja dengan mobil. Artinya setiap dia kerja, dia pergi dengan mobil, pakai mobil. Oke. Nah, sedangkan yang I'm always doing, yang present continuous, contohnya adalah gini, I'm always doing something, I do it too often, ya, or more often than normal. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira kita terjemahkan sebagai apa? Terlalu sering, ya. Oke, ini adalah setiap waktu. Oke. Nah, contoh yang I'm always doing, yang terlalu sering, contohnya adalah I've lost my keys again. Again berarti lagi. Saya kehilangan kunci saya lagi. I'm always losing them. Saya terlalu sering kehilangan kunci-kunci saya itu, gitu ya. Terlalu more often than normal. Jadi terlalu sering dia kehilangan kunci-kuncinya, ya. Oke, untuk lebih paham lagi kita lihat contoh ini. Paul is never satisfied. Paul nggak pernah puas. He is always complaining. Dia selalu complain. Complain too much. Oke, di sini kita lihat menggunakan pola yang present continuous kan. He is always complain, ya. Terlalu sering complain. Contoh lagi biar makin mantap. You are always looking at your phone. Don't you have anything else to do? Kamu selalu aja lihat handphone kamu. Kamu terlalu sering. Maknanya adalah kamu terlalu sering lihat handphone kamu. Don't you have anything else to do, ya. Oke, sekali lagi dibedakan dengan I always do, yang bermakna adalah I do it every time. Contohnya I always go to work by car. Ya, sini bukan going, ya, bukan I'm always going. Oke, tapi di sini adalah I always go. Present simple. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah I'm always doing. Present polanya, pembentukannya present continuous. Oke, I'm always doing something. I do it too often or more often than normal. Contohnya yang ini tadi, ya. I'm always losing. He is always complaining. You are always looking, ya. Maknanya adalah more often than normal, terlalu sering. Oke, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Terima kasih.